Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang penerapan downstream dan upstream laporan laba rugi konsolidasi dengan transaksi antar perusahaan. Aktiva tetap disusutkan. Laba antar perusahaan atas aktiva tetap yang dapat disusutkan. Penjualan aktiva tetap antar perusahaan yang terkena penyusutan, depresi, atau amortisasi yang menghasilkan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi disajikan dalam akun perusahaan afiliasi penjualan. Perusahaan harus mengeliminasi pengaruh keuntungan dan kerugian tersebut dari laporan keuangan perusahaan induk dan konsolidasi sampai entitas konsolidasi merealisasikannya melalui penjualan kepada entitas lain. Penyesuaian untuk mengeliminasi pengaruh keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi terhadap laporan keuangan induk perusahaan dan konsolidasi lebih kompleks dibandingkan dalam kasus aktiva tetap yang tidak dapat disusutkan. Kompleksitas tambahan ini berasal dari proses penyusutan yang mempengaruhi laba perusahaan induk dan konsolidasi pada setiap tahun di mana aktiva terkait dimiliki oleh perusahaan afiliasi. Selanjutnya, penjualan downstream aktiva tetap yang dapat disusutkan. Pengaruh keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dari penjualan downstream aktiva tetap yang dapat disusutkan sama dengan aktiva tetap yang tidak dapat disusutkan. Keuntungan atau kerugian terdapat dalam akun perusahaan induk pada tahun penjualan dan harus dieliminasi oleh perusahaan induk untuk menentukan laba investasinya menurut metode ekuitas. Demikian juga keuntungan atau kerugian tersebut dieliminasi dari laporan konsolidasi dengan menghapus setiap keuntungan atau kerugian dan mengurangi aktiva tetap ke biaya yang dapat disusutkan bagi entitas konsolidasi. Selanjutnya yaitu penjualan downstream pada akhir tahun. Asumsikan bahwa Peer Corporation menjual mesin kepada Semar Corporation, yaitu perusahaan anak yang memiliki 80%, pada tanggal 31 Desember 2006. Mesin tersebut mempunyai biaya yang belum disusutkan sebesar 50.000 US dollar. Pada tanggal ini, harga pokok sebesar 90.000 US dollar dan akumulasi penyusutan sebesar 40.000 US dollar dan dijual kepada Semar dengan harga 80.000 US dollar. Ayat jurnal untuk mencatat penjualan dan pembelian pada pembukuan Peer dan Semar sebagai berikut. Pembukuan Peer Corporation. Kas 80.000, akumulasi penyusutan 40.000, mesin 90.000, keuntungan kas atas penjualan mesin 30.000. Pembukuan Semar Corporation. Mesin 80.000, kas 80.000. Ada keuntungan yang belum direalisasikan pada pembukuan Peer per 31 Desember 2006, sehingga Peer menyesuaikan laba investasinya dalam tahun 2006 menurut metode ekuitas untuk seluruh keuntungan yang belum direalisasi. Laba dari Semar 30.000, investasi dalam Semar 30.000. Keuntungan atas mesin tidak boleh disajikan dalam laporan laba rugi konsolidasi tahun 2006 dan Peer harus mencantumkan mesin dalam neraca konsolidasi sebesar 50.000 US dollar, yaitu biaya yang dapat disusutkan entitas konsolidasi. Pengaruh ini dicapai dengan penyesuaian kertas kerja konsolidasi sebagai berikut. Keuntungan atas penjualan mesin 30.000, mesin 30.000. Pengaruh ini juga dapat dicatat dengan mendebit keuntungan atas penjualan mesin sebesar 30.000, mendebit mesin sebesar 10.000 dan mengkredit akumulasi penyusutan mesin sebesar 40.000. Tidak diperlukan penyesuaian atas hak minoritas karena penjualan antar perusahaan tidak mempengaruhi laba Semar. Selanjutnya yaitu penjualan downstream pada awal tahun. Asumsikan bahwa pada tanggal 1 Januari 2006, yaitu tanggal penjualan antar perusahaan mesin itu, mempunyai sisa umur manfaat 5 tahun dan diperkirakan tidak mempunyai nilai residu pada tanggal 31 Desember 2010. Metode penyusutan yang digunakan adalah garis lurus. Ayat jurnal untuk mencatat penjualan dan pembelian sama seperti untuk penjualan tanggal 31 Desember 2006.
Namun Semar juga mencatat beban penyusutan sebesar 16.000 US dollar untuk tahun 2006. 80.000 dibagi 5 tahun. Dari penyusutan sebesar 16.000 ini, 10.000 didasarkan pada biaya bagi entitas konsolidasi, 50.000 dibagi 5 tahun, dan 6.000 didasarkan pada keuntungan yang belum direalisasi sebesar 30.000 dibagi 5 tahun. 6.000 dianggap sebagai pengakuan bagian per bagian atau 1/5 dari keuntungan yang belum direalisasi atas transaksi antar perusahaan sebesar 30.000. Dalam mengeliminasi pengaruh penjualan antar perusahaan dari akun investasi PER dalam Semar untuk tahun 2006, PER Corporation menjurnal sebagai berikut. Laba dari Semar 30.000, investasi dalam Semar 30.000, investasi dalam Semar 6.000, laba dalam Semar 6.000. Jadi, eliminasi pengaruh penjualan antar perusahaan akan mengurangi laba investasi PER pada tahun 2006 sebesar 26.000, keuntungan yang belum direalisasi sebesar 30.000 dikurangi yang direalisasi melalui penyusutan sebesar 6.000 US dollar. Meskipun laba Semar menurun sebesar kelebihan penyusutan sebesar 6.000 US dollar pada tahun 2006, jumlah 6.000 ini dianggap telah direalisasi melalui penggunaan, sehingga tidak diperlukan penyesuaian laba hak minoritas. Pengaruh penjualan downstream terhadap kertas kerja konsolidasi. Pengaruh penjualan mesin antar perusahaan tanggal 1 Januari terhadap laporan keuangan konsolidasi diilustrasikan dalam sebagian kertas kerja konsolidasi sebagai berikut. Dalam laporan keuangan, keuntungan atas penjualan mesin untuk PER sebesar 30, penyesuaian dan eliminasi debit 30, beban penyusutan untuk Semar 16, penyesuaian dan eliminasi kredit 6, laporan konsolidasi 10. Untuk neraca, mesin untuk Semar 80, penyesuaian dan eliminasi kredit 30, laporan konsolidasinya 50. Akumulasi penyusutan untuk Semar 16, penyesuaian dan eliminasi debit 6, untuk laporan konsolidasinya 10. Ayat jurnal kertas kerja konsolidasi yang pertama, mengeliminasi keuntungan yang belum direalisasi atas mesin sebesar 30.000 dan mengurangi nilai mesin ke dasar biayanya bagi entitas konsolidasi pada saat penjualan antar perusahaan. Ayat jurnal kedua, mengurangi beban penyusutan dan akumulasi penyusutan untuk menyesuaikan pos-pos tersebut ke dalam biaya yang disusutkan bagi entitas konsolidasi tanggal 31 Desember 2006. Hak minoritas tidak dipengaruhi oleh penyesuaian kertas kerja karena penjualan bersifat downstream. Penjualan upstream aktiva tetap yang dapat disusutkan. Penjualan upstream aktiva tetap yang dapat disusutkan dari perusahaan anak kepada perusahaan induk menghasilkan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dalam akun perusahaan anak pada tahun terjadinya penjualan, kecuali aktiva dijual pada nilai bukunya. Dalam menghitung laba investasinya pada tahun penjualan, perusahaan induk menyesuaikan bagiannya atas laba yang dilaporkan perusahaan anak sebesar yang pertama, bagiannya dari setiap keuntungan atas penjualan yang belum direalisasi. Yang kedua, bagiannya dari setiap pengakuan bagian per bagian atas keuntungan yang belum direalisasi melalui proses penyusutan. Pengaruh penjualan upstream terhadap pembukuan terpisah perusahaan afiliasi. Friend Corporate membeli sebuah truk dari Main Corporate.
perusahaan anak yang dimiliki 80% oleh Friend pada tanggal 1 Januari 2006. Informasi lainnya sebagai berikut. Yang pertama, laba bersih yang dilaporkan Men untuk tahun 2006 sebesar 50.000. Yang kedua, umur manfaat truk per 1 Januari 2006 yaitu 3 tahun. Yang ketiga, metode penyusutannya yaitu garis lurus. Yang keempat, nilai tukar tambah truk per 31 Desember 2008 sebesar 3.000. Yang kelima, biaya truk bagi Men sebesar 14.000. Yang terakhir, akumulasi penyusutan truk per 31 Desember 2005 sebesar 5.000. Jika Men menjual truk tersebut kepada Friend seharga 12.000 secara tunai, Men dan Friend membuat ayat jurnal pada pembukuan terpisahnya untuk tahun 2006 sebagai berikut. Pembukuan Men, tanggal 1 Januari 2006 pada saat penjualan truk. Kas akumulasi penyusutan pada truk dan keuntungan atas penjualan sebesar 17.000. Pembukuan untuk Friend pada tanggal 1 Januari 2006 saat pembelian truk. Truk pada kas sebesar 12.000. Pada tanggal 31 Desember 2006 untuk mencatat penyusutan selama 1 tahun, beban penyusutan pada akumulasi penyusutan sebesar 3.000. 31 Desember 2006 untuk mencatat laba investasi tahun 2006, investasi dalam Men pada laba dari Men sebesar 38.400. Perhitungan laba investasi untuk tahun 2006 sebagai berikut. Bagian atas laba bersih yang dilaporkan Men 40.000 dikurangi keuntungan atas truk yang belum direalisasi 2.400 ditambah pengakuan bagian per bagian atas keuntungan sebesar 800. Total laba investasi tahun 2006 yaitu 38.400. Penangguhan keuntungan atas penjualan truk antar perusahaan akan menurunkan laba investasi Friend untuk tahun 2006 sebesar 1.600 dari 40.000 menjadi 38.400. Jumlah ini adalah 80% dari keuntungan yang belum direalisasi pada tanggal 31 Desember 2006. Keuntungan penjualan yang belum direalisasi sebesar 3.000 dikurangi pengakuan bagian per bagian melalui penyusutan sebesar 1.000 dikali 80%. Friend akan mengakui sisanya sebesar 1.600 selama tahun 2007 dan 2008 dengan tingkat 800 per tahun. Pengaruh penjualan upstream terhadap kertas kerja konsolidasi. Untuk mengilustrasikan prosedur kertas kerja Friend dan Men, saldo investasi dan ekuitas berikut ini dan perubahannya dimasukkan sebagai asumsi perubahan. Tabel 31 Desember 2005, investasi dalam Men 80% 400.000, 80% ekuitas Men 400.000, 100% ekuitas Men 500.000. Laba di tahun 2006 terjadi suatu peningkatan yakni 38.400. Investasi dalam Men 80%, 80% ekuitas Men 40.000, 100% ekuitas Men 50.000. 31 Desember 2006,
438.400 diinvestasi dalam main 80%. 80% ekuitas main terjadi 440.000. 100% ekuitas main 550.000. Terjadi peningkatan laba di tahun 2007, yakni investasi dalam main 80% meningkat bertambah 40.800. 80% investasi ekuitas main 40%. 100% ekuitas main 50%. 50.000. Di tahun 2007, tepatnya 31 Desember, investasi dalam main 80% menjadi 479.200. 80% ekuitas main menjadi 480.000. 100% ekuitas main 600.000. Laba di tahun 2008 meningkat bertambah menjadi 40.800. Diinvestasi dalam main 80% ekuitas main 40.000. 100% ekuitas main 50.000. 31 Desember 2008, investasi dalam main 80% menjadi 520.000. 80% ekuitas main menjadi 520.000. 100% ekuitas main menjadi 650.000. Sebagian kertas kerja konsolidasi tahun 2006, yaitu tahun terjadinya penjualan, disajikan di bawah ini, diikuti dengan ayat turunannya. Laporan laba rugi. Laba dari main friend 38,4. 80% main kosong, debit 38,4. Keuntungan atas penjualan truk 80% main memiliki angka 3, debit 3. Beban penyusunan friend memiliki nilai 3. Terjadi suatu kredit 1 dan memiliki nilai akhir laporan konsolidasi 2. Pendapatan hak minoritas 9,6. Neraca truk friend 12. Terjadi suatu kredit 3. Laporan konsolidasi 9. Akumulasi penyusutan friend 3, debit 1. Laporan konsolidasi 2. Investasi dalam main 438,4. terjadi di friend kredit 438,4. Ekuitas main per 1 Januari 80% main memiliki nilai 500, di debit 500. Hak minoritas 109,6, di kredit. Laporan konsolidasi 109,6. Untuk mengeliminasi pengaruh laba yang belum direalisasikan tahun berjalan dari akun penyusutan, akumulasi penyusutan 1000, beban penyusutan 1000. Untuk mengeliminasi keuntungan yang belum direalisasikan dan mengurangi truk ke dasar biaya keuntungan atas penjualan truk 3.000. Truk 3.000. Untuk mengeliminasi laba investasi dan menyesuaikan akun investasi dengan saldo awal periode laba dari main 38.400. Investasi dalam main 38.400. Untuk memasukkan bagian hak minoritas atas laba dari dividen perusahaan anak, beban hak minoritas 9.600. Hak minoritas 9.600. Untuk mengeliminasi resiprokal investasi dan ekuitas, dan untuk menetapkan hak minoritas awal, ekuitas main 1 Januari 2006 500.000. Investasi dalam main 400.000. Hak minoritas 1 Januari 2006 100.000. Pendapatan minoritas untuk tahun 2006 sebesar $9.600 dihitung
dihitung 20% dari laba men yang direalisasikan sebesar $48.000. Kurang $50.000 dikurangi 3.000 ditambah 1.000 dikali 20%. Konsolidasi dengan kerugian atas penjualan antar perusahaan. Pada dasarnya prosedur konsolidasi untuk mengakui kerugian antar perusahaan sama dengan prosedur untuk mengeliminasi keuntungan yang belum direalisasi. Asumsi bahwa mesin pada contoh sebelumnya mempunyai sisa umur manfaat 5 tahun ketika dijual kepada perusahaan anak yang dimiliki 90% seharga $20.000. Perusahaan induk tersebut menderita kerugian yang belum direalisasi sebesar $10.000 yang diakui atas dasar perbagian selama 5 tahun. Jika laba perusahaan anak pada tahun 2006 adalah $200.000 dan tidak ada transaksi antar perusahaan lainnya, perusahaan induk mencari laba dari perusahaan anak sebagai berikut. Investasi dalam perusahaan anak $188.000, laba dari perusahaan anak $188.000. Ditentukan sebagai berikut. Ekuitas dalam laba perusahaan anak $180.000 dengan rumus $200.000 dikali 90% ditambah kerugian yang belum direalisasikan $10.000 dikurangi pengakuan bagian atas kerugian minus $2.000 kurang jadi $10.000 per 5 tahun. Hasilnya $188.000 dari total keseluruhan. Ayat jurnal kertas kerja konsolidasi yang terikat dengan kerugian antar perusahaan tahun 2006 sebagai berikut. Untuk mencatat keinginan antar perusahaan yang belum direalisasi ada penjualan downstream mesin $10.000, kerugian atas penjualan mesin $10.000. Untuk meningkatkan beban penyusutan guna merefleksikan penyusutan atas biaya dasar, beban penyusutan $2.000, akumulasi penyusutan $2.000. Pada tahun 2007-2010 laba perusahaan induk dari perusahaan anak akan dikurangi sebesar $2.000 setiap tahunnya. Berdasarkan metode ekuitas, laba bersih konsolidasi juga dikurangi sebesar $2.000 untuk tiap-tiap tahunnya melalui ayat jurnal kertas kerja guna eliminasi pengaruh kerugian antar perusahaan tersebut. Eliminasi ini mengurangi laba konsolidasi dengan meningkatkan beban penyusutan ke dasar hanya untuk tujuan laporan konsolidasi. Ayat jurnal kertas kerja tahun 2007 sebagai berikut. Mesin $10.000, beban penyusutan $2.000, diakumulasi penyusutan $4.000, investasi pada perusahaan anak $8.000. Penjualan upstream dengan menderita kerugian akan dicatat dengan cara yang serupa kecuali bahwa kerugian antar perusahaan tersebut dan pengakuan perbagiannya akan dialokasikan secara proporsional ke pemegang saham mayoritas. Laba investasi dan laba investasi konsolidasi dan hak minoritas. Sekian, terima kasih.